Kita semua pasti sudah tahu ya kalau Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya termasuk adat pernikahan. Walaupun sudah masuk zaman modern, adat pernikahan kayaknya tetap nggak boleh di-skip ya guys. Tapi menariknya, beberapa adat dari suku ini ternyata mengharuskan pengantinnya menyiapkan modal yang lumayan loh. Penasaran? Ini dia 7 adat pernikahan termahal di Indonesia. Siapa tahu adat kamu termasuk nih. Adat Banjar. Buat kalian yang berasal dari Kalimantan Selatan, pasti nggak asing lagi dengan yang namanya jujuran. Nah, jujuran ini adalah salah satu adat pernikahan Banjar di mana mempelai pria harus memberikan sejumlah uang kepada calon istri dan keluarganya. Uang ini nantinya digunakan untuk biaya resepsi dan keperluan rumah tangga. Hal ini dianggap simbol loh guys, karena kelak laki-laki yang akan membiayai keperluan keluarga. Besarnya uang jujuran tergantung dari hasil negosiasi dengan keluarga perempuan. Uniknya, hasil negosiasi ini juga menentukan apakah calon pengantin akan jadi menikah atau tidak. Wah, harus jago negosiasi uang nih guys. Adat Bugis. Adat dari suku Bugis Sulawesi Selatan ini termasuk proses adat yang panjang dan melibatkan banyak orang nih guys. Contohnya aja ada yang namanya proses Mapaiseng dan Matampa, yaitu proses menyebarkan informasi tentang pernikahan kepada keluarga, tetangga, bahkan masyarakat. Kebayang nggak tuh sebanyak apa orang yang harus dikasih tahu? Tapi proses penyebaran informasi ini penting karena sekaligus sebagai bentuk permohonan bantuan seperti doa dan restu, tenaga dan pikiran, serta bantuan harta dari orang-orang sekitar demi kelancaran acara pernikahan maupun untuk kehidupan calon pengantin nantinya. Nggak cuma proses adatnya yang membutuhkan banyak biaya loh, ditambah lagi mahar sesuai adat Bugis harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan mempelai wanita. Bahkan keluarga mempelai wanita juga bisa loh menentukan mahar senilai emas. Kalau dikira-kira, biaya untuk pelaksanaan proses adatnya aja bisa ratusan juta nih. Adat Batak. Kalian pasti sudah tahu dong ya asal dari suku Batak ini? Yap, Sumatera Utara. Ternyata suku ini termasuk suku yang punya adat pernikahan termahal. Kenapa? Pertama, uang mahar yang dinamakan sinamot. Sinamot ini akan dihitung berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita, pekerjaan mempelai wanita saat itu, status keluarga, reputasi mempelai wanita di masyarakat, sampai jarak rumah mempelai wanita dan laki-laki loh. Kedua, ulos. Yap, kain khas Sumatera Utara ini bisa bikin biaya pernikahan suku Batak menjadi mahal karena mempelai laki-laki akan berusaha memberikan ulos yang bagus dan mahal guys. Hal ini karena ulos akan melambangkan status keluarga mereka. Perkiraan harga satu kain ulos dengan kualitas di atas rata-rata dan tingkat-tingkat pembuatan yang rumit bisa sampai puluhan juta loh. Terakhir, adat pernikahan suku Batak selain resepsi ini ada banyak banget. Mulai dari mangaririt, marhusib, marhata sinamot, dan proses lainnya. Jadi kalian yang suku Batak pastiin modal dulu ya sebelum menikah. Adat Aceh. Alasan kenapa kalian yang mau nikah dengan adat Aceh harus rela menyiapkan uang banyak, salah satunya adalah karena mayam. Mayam ini dianggap mahar oleh suku Aceh yang dinilai menggunakan emas. Sama seperti mayoritas adat lainnya di Indonesia, mayam sebagai mahar ini juga nantinya akan melambangkan strata sosial dan ekonomi pengantin. Selain itu, mahar juga dianggap sebagai penghargaan untuk perempuan Aceh. Nah, sebagai mas kawin kamu harus menyiapkan 15 hingga 50 mayam emas dengan satu mayam emas biasanya bernilai 3,33 gram emas. Udah kebayang semahal apa maharnya? Ditambah lagi, harga emas ini juga cenderung meningkat setiap tahunnya. Jadi harga mayam pun juga pasti ikut naik dong. Jika harga mayam berkisar antara 1,8 juta rupiah, berarti kira-kira untuk biaya mas kawin saja kamu harus rela nih ngeluarin 27 juta sampai 90 juta rupiah. Wow banget nggak tuh? Jangan lupa juga siapin dana untuk proses adat yang lain sampai resepsi nanti ya. Adat Minangkabau. Adat Minangkabau asal Sumatera Barat ini memang terkenal cukup unik guys, karena pihak perempuan yang harus mendatangi pihak laki-laki sepanjang proses pernikahan.
Padahal budaya Indonesia pada umumnya justru kebalikannya. Tapi nggak semua adat Minang begitu loh. Biasanya yang menggunakan ketentuan tadi adalah adat Padang Pariaman. Proses ini dinamakan japuik. Jadi pihak perempuan akan memberikan uang japuik kepada pihak laki-laki yang bisa berbentuk emas, kendaraan, hingga hewan peliharaan. Uang japuik ini mengandung makna untuk saling menghargai baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Tapi uang japuik juga bisa berarti simbol bahwa derajat perempuan juga sama terhormatnya dengan derajat laki-laki. Nah, perkiraan besar uang japuik ini sangat beragam yang nantinya disesuaikan dengan tingkat pendidikan pihak laki-laki. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau uang japuik bisa mencapai lebih dari 50 juta loh. Sayangnya uang japuik ini juga nggak jarang disalahgunakan oleh keluarga pihak laki-laki, sehingga pihak perempuan harus membayar uang yang tidak sebanding dengan status sosial maupun pendidikan calon mempelai laki-laki. Adat Sasak. Mahar adat Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat ini cukup mahal dengan ditentukan oleh berdasarkan banyak faktor. Mulai dari jarak rumah, status kebangsaan, sampai tingkat pendidikan dan pekerjaan mempelai perempuan. Kalau perempuan yang dilamar sudah mapan, maka mahar yang disiapkan bisa berkisar antara 10 hingga 250 juta rupiah. Wow, itu belum termasuk biaya untuk proses adat pernikahan yang lain ya guys. Adat Sasak di Lombok juga mengharuskan pengantinnya untuk bikin nyongkolan atau pesta iring-iringan pengantin. Nyongkolan ini biasanya mengharuskan pengantin untuk diangkat menggunakan tandu khas Sasak sampai proses nyongkolan selesai. Keluarga dan kerabat yang ikut nyongkolan juga harus membawa berbagai macam benda seperti makanan dan hasil kebun. Belum lagi biaya untuk rombongan musik yang dibawa. Wah, lumayan juga ya modalnya. Adat Nias. Adat Nias ini memang terkenal sebagai salah satu adat pernikahan termahal di Indonesia. Suku Nias sendiri banyak tinggal di Pulau Nias, Sumatera Utara, walaupun sekarang persebarannya sudah semakin luas. Nah, proses pernikahan adatnya yang mahal sudah kelihatan dari maharnya nih guys. Calon pengantin harus menyiapkan mahar yang senilai dengan 25 ekor babi atau sekitar 25 juta rupiah. Itu baru maharnya loh, belum biaya untuk proses adat yang lain. Sama seperti mayoritas adat Indonesia yang lain, mahar ini juga nanti akan disesuaikan dengan tingkat pendidikan maupun pekerjaan mempelai wanita. Semakin tinggi pendidikan dan pekerjaan mempelai wanita, ya otomatis semakin mahal juga maharnya. Uniknya, kalau mempelai pria nggak bisa membayar mahar sesuai dengan hasil kesepakatan kedua keluarga, mempelai pria harus mengabdi sama mertua sampai maharnya dianggap lunas. Jadi kalau kalian ingin menikah dengan adat Nias, siap-siap mahar dari sekarang supaya langsung lunas ya. Nah itu dia 7 suku dengan adat pernikahan paling mahal di Indonesia. Adat dari suku kamu termasuk nggak nih guys? Pokoknya apapun adat yang nanti digunakan selama proses pernikahan harus dipersiapkan dengan baik ya. Selain biar pernikahan berjalan lancar, melakukan proses adat juga berarti kita membantu melestarikan budaya dari suku-suku di Indonesia kan? Terima kasih ya telah menonton dan sampai jumpa lagi.